보자 그랬는데 왜 이렇게 됐지? 시험도 끝났는데 오늘 뭐 하지? 하고 싶은 거. 줬잖아. 꽤. 나. 위험하잖아. Seorang gadis SMA bernama Suyon diceritakan mengalami gangguan ingatan akibat kecelakaan. Jadi saat dia bangun dari tidurnya, dia hanya akan mengingat kejadian setelah kecelakaannya. Maka dari itu, dia selalu membuat jurnal dan mencatat semua kegiatannya untuk bisa mengetahui apa saja yang telah dia lakukan sebelum tertidur. Orang-orang yang mengetahui penyakitnya hanyalah kedua orang tuanya dan sahabat baiknya yang bernama Jimin. Hari itu seperti biasa Suyon berangkat ke sekolah menaiki bus sekolah. Di dalam bus dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Jaewon. Di sekolahnya Suyon memang terkenal gadis cantik dan seringkali menolak ajakan kencan dari siswa pria lainnya. Saat bus yang mereka naiki tiba-tiba mengerem, momen romantis pun terjadi saat Jaewon menangkap Suyon yang akan terjatuh. Jaewon yang akan duduk di bangkunya kembali mendapati bangkunya kotor akibat teman sebangkunya dibuli lagi. Dia yang sudah muak kemudian menemui orang yang membuli tersebut dan memintanya untuk berhenti melakukan aksi pembulian karena bangkunya menjadi kotor. Jungtae kemudian menantang Jaewon untuk mengajak Soyun berkencan. Jika dia berhasil, maka dia akan berhenti melakukan pembulian. Jungtae sangat percaya diri karena dia yakin Suyon pasti akan menolak ajakan tersebut seperti biasanya. 뭐하냐? Jaewon yang masih bimbang akhirnya memberanikan diri untuk mengajak Suyon berkencan agar teman sebangkunya tidak dibuli lagi. Dan sungguh mengejutkannya, untuk pertama kalinya Suyon mau menerima ajakan kencan dari seorang pria. Mendengar jawaban tersebut tentu saja membuat Jaewon kebingungan. Sepulang sekolah, Suyon langsung menemui Jaewon yang masih tampak kebingungan. Suyon kemudian meminta ponsel Jaewon untuk memberikan nomornya dan langsung menyebutnya sebagai pacar. Tentu saja Jaewon makin gugup. Karena merasa tidak enak, Jaewon jujur mengatakan alasan dia mengajak Suyon berkencan. Tapi anehnya, Suyon tidak mempermasalahkan hal itu dan menganggap Jaewon adalah teman sebangku yang baik. Jaewon yang masih bingung kemudian bertanya, apakah sebenarnya Suyon menyukai dirinya. Suyon menjawab jika dia tidak menyukai Jaewon, tapi dia mau berkencan karena ingin melakukan hal yang baru. Dia pun kemudian memberikan 3 syarat saat mereka berkencan. Pertama, mereka hanya berkomunikasi seperlunya saja. Kedua, jangan saling bicara sampai sekolah selesai. Dan yang ketiga, jangan sampai jatuh cinta sungguhan. Setelah mengatakan semuanya, Suyon kemudian mengajak Jaewon pergi. Dan dia pun mulai menanyakan hal-hal yang disukai oleh Jaewon dan mencatatnya. Melihat apa yang dilakukan Suyon kembali membuat Jaewon kebingungan karena dia sampai repot-repot mencatat semua hal yang dia tanyakan. 딱히. MBTI. Di rumahnya, Jaewon hanya tinggal bersama sang ayah karena ibunya telah meninggal dunia. Jaewon merupakan anak yang baik dan menghormati wanita. Si ayah juga merupakan ayah yang baik dan lebih seperti teman bagi Jaewon. 첫 번째, 연락은? Keesokan harinya, Jaewon bersekolah seperti biasanya.
Dan dia langsung menjadi pusat perhatian murid lain karena berhasil mengajak Suyeon berkencan, meskipun dia tidak nyaman dengan hal tersebut. Saat jam makan, dia melihat Suyeon bersama Jimin. Tapi karena teringat dengan syarat yang dikatakan Suyeon, dia pun berjalan begitu saja dan tidak menyapanya. Hal itu pun membuat Jimin merasa curiga. Setelahnya, Jimin langsung menemui Jaewon dan menyuruhnya berhenti berkencan dengan Suyeon. Padahal dia hanya salah paham dan belum mengetahui jika Suyeonlah yang tidak ingin disapa saat jam sekolah masih berlangsung. Jimin kemudian memberikan nomornya kepada Jaewon. Sepulang sekolah, barulah Suyeon menemui Jaewon dan langsung mengajaknya berkencan lagi. Seperti halnya orang yang sedang berpacaran, mereka berdua pun melakukan hal-hal yang seru dan Suyeon selalu mencatat itu dalam jurnalnya. Hari berikutnya, Jimin ikut bersama mereka. Jimin yang masih tidak percaya kepada Jaewon masih menatapnya dengan tatapan sinis. Tapi karena melihat temannya tampak bahagia saat bersama Jaewon, dia pun ikut merasa bahagia. Dari luar, Jungtae diam-diam ternyata menaruh perasaan pada Jimin. Hal itu pun terus mereka lakukan sepulang sekolah. Dan Suyeon juga terus mencatat apa saja yang dia lakukan bersama Jaewon. Hari berikutnya, entah apa yang terjadi, Jungtae tampak sedang dikeroyok oleh beberapa siswa lain. Jaewon yang sedang membuang sampah tidak sengaja melihat hal tersebut. Dan dia pun mencoba menolong Jungtae meskipun sebenarnya dia sama sekali tidak bisa berkelahi. Untungnya sebelum mereka berdua babak belur, dari atas Jimin dan Suyeon merekam aksi mereka yang membuat murid lain itu lari karena takut aksinya akan dilaporkan kepada kepala sekolah. Saat Jaewon mengobati Jungtae, momen kocak pun terjadi saat Jungtae tidak bisa melepaskan pandangannya kepada Jimin. Dan Jaewon menyadari hal tersebut. 야, 아니 나는 너가 싸움 잘하. 도망도 딱히 피 흘리는 거보단 딱. Malam harinya, Jaewon dan ayahnya sedang memperingati hari kematian sang ibu. Jaewon kemudian melihat sang ayah yang tampak merindukan si ibu di studio kaca bawah laut miliknya. Tidak hanya sang ayah, Jaewon pun sebenarnya juga merindukan sang ibu. Dia ingin melihat si ayah mulai memotret lagi. Karena sejak meninggalnya sang ibu, si ayah tidak pernah melakukannya lagi. Intinya, Jaewon ingin melihat ayahnya kembali melakukan hal-hal yang dia sukai. 엄마 그리 근데 안 왔으면 좋겠다고. 이 자식 잔소리가 점점 늘어. Dari kejadian kemarin, Jungtae malah menjadi temannya Jaewon. Tentu saja agar dia juga bisa lebih dekat dengan Jimin. Jungtae yang merasa aneh dengan hubungan Jaewon langsung menebak jika Jaewon baru pertama kali berpacaran. Dengan tingkah anehnya, dia sok-sokan memberikan Jaewon nasihat jika Jaewon harus menemukan timing yang tepat agar bisa mencium Suyeon. Meskipun saran dari Jungtae sedikit barbar, tapi saat belajar bersama, Jaewon akhirnya mengajak Suyeon untuk berkencan pada akhir pekan. Hari itu, untuk pertama kalinya mereka berkencan menggunakan pakaian biasa. Ditemani dengan pemandangan yang indah dan angin sepoi-sepoi, Jaewon memberikan makanan yang dia masak sendiri. Dan Suyeon tampak sangat menyukainya karena rasanya yang enak. 이게 맛있겠다. 어때? Ketika pulang ke rumah, mereka menaiki bus dan malam itu turun hujan deras.
Karena mengantuk, Suyeon pun tidak sengaja tertidur di bahunya Jaewon. Disinilah penyakit Suyeon akan terungkap. Dia yang terbangun dari tidurnya tentu saja sama sekali tidak mengingat hal apapun yang dia lakukan pada hari itu. Suyeon yang tidak mengingat apapun langsung turun dari bus dan tampak ketakutan melihat Jaewon. Tentu saja Jaewon tidak mengerti apa yang terjadi pada Suyeon. Meskipun Jaewon mencoba menjelaskan semuanya, tapi Suyeon yang ketakutan memilih naik bus dan pergi dari sana. Jaewon yang mencoba mengejarnya lagi tampak merasa kesakitan di bagian dadanya. Suyeon yang ketakutan kemudian menelpon Jimin. Dari perkataannya, Suyeon akhirnya kembali melihat catatannya dan baru menyadari jika pria tadi memang benar adalah teman kencannya dan bukanlah orang asing. 남자애가 대뜸 김재원. 재원이에게 일단 화제를 꺼내면 곤란하니까 관한 정보를 정리할 시간이 필요하니까. Setelah mengetahui semuanya, Suyeon kembali menemui Jaewon untuk menjelaskan semuanya. Suyeon mengatakan jika dia menderita gangguan ingatan yang disebut sebagai amnesia anterograd. Suyeon juga jujur jika dia hanya memanfaatkan Jaewon dengan harapan dia juga bisa merasakan hal yang baru meskipun dalam kondisinya yang sekarang. Tapi dengan tenang Jaewon menjawab, hal itu tidak menjadi masalah. Suyeon bisa memanfaatkan dirinya. Jadi dia tidak perlu mencatat semua yang terjadi pada hari itu, agar Suyeon tidak mengingatnya karena besok Suyeon pasti akan melupakannya. Jaewon juga menambahkan jika dia merasa senang bisa menghabiskan waktu bersama Suyeon dan dia tidak ingin hubungan mereka berubah. Apakah itu artinya Jaewon telah melanggar syarat yang ketiga? Esok harinya, karena Suyeon tidak mencatat jika dia telah memberitahu penyakit dan alasan dia mau berkencan dengan Jaewon, hari itu pun semuanya berjalan seperti hari-hari biasanya. Setelahnya, Jaewon juga menemui Jimin yang selama ini telah setia menjaga rahasianya Suyeon. Jaewon yang merupakan pria baik tentu saja tidak akan membocorkan rahasianya Suyeon. Dia justru berkata jika dia ingin mengisi jurnalnya Suyeon dengan kenangan yang indah. 나도 그래도 심하게 혼자 도망가지나 마. Hari berikutnya sungguh apes bagi Jaewon yang hanya ingin berduaan dengan Suyeon karena Jungtae dan Jimin malah ikut juga. Karena hari itu mereka bingung mau kemana, Suyeon kemudian mengajak mereka untuk melihat pinguin. Gua yang melihat mereka masih SMA dengan mudahnya bisa melihat ikan dari balik kaca, jadi keinget waktu gua SMA mentok-mentok main layangan dan nyari rumput untuk makanan sapi. Tapi saat mereka ke kandang pinguin, mereka pun harus kecewa tidak bisa melihat mereka karena para pinguin sedang capek dan butuh istirahat. Jaewon dan Suyeon kemudian pergi ke pantai dan terlihat sangat bahagia saat mereka bermain air. Bahkan mereka tidak menyadari jika hari pun sudah sore. Suyeon yang suka dengan keindahan tempat itu mengajak Jaewon untuk kembali lagi ke sana. Tapi Suyeon tampak menghela nafas karena dia sadar jika satu hari telah berlalu lagi. Mendengar perkataan Suyeon, Jaewon menjawab jika besok dia akan membuat Suyeon kembali bahagia. Siapa yang gak baper mendengar perkataan seperti itu? Gua yang nonton aja baper guys. Hari berikutnya, demi membuat Suyeon bahagia, Jaewon dan Jungtae rela menggunakan kostum pinguin meskipun mereka sangat kepanasan.
Seperti yang dikatakan Jaewon kepada Jimin, jurnal Suyeon pun diisi dengan kenangan yang indah. 너도 내가 즐겁게 Hari berikutnya, Jaewon mengajak yang lainnya ke toko milik ayahnya. Ketika si ayah datang, Jimin baru menyadari jika ayahnya Jaewon adalah seorang fotografer. Dan kebetulan Jimin adalah penggemar beratnya. 나 진짜 지민이가 진짜 아 사진 좋아하는구나. Hari berikutnya, Jimin menemui Jaewon karena ditelepon oleh orang tuanya Suyeon. Jimin mengatakan jika belakangan ini Suyeon sangat takut untuk tidur karena dia tidak ingin melupakan kenangan indahnya saat bersama Jaewon. Ternyata meskipun niatnya Jaewon baik, tapi kenyataannya tidak berjalan dengan baik. Karena itu justru membuat Suyeon takut untuk tidur dan mengganggu kesehatannya. Jaewon yang mengetahui hal itu mencoba mencari cara untuk mengembalikan ingatan Suyeon meskipun tidak sepenuhnya. Dan saat mereka bertemu kembali, mereka berdua saling bertukar hadiah berupa miniatur mereka sendiri yang terbuat dari kaca. Suyeon mengatakan jika saat SMP dia adalah seniman yang hebat, tapi tentu saja dia sudah melupakan semuanya. Di sini Jaewon mengatakan jika sebenarnya Suyeon tidaklah melupakan hal tersebut, karena hal itu diingat oleh tubuhnya bukan oleh pikirannya. Itu disebut dengan memori prosedural. Contohnya, meskipun Suyeon tidak ingat, tapi dia tetap bisa bersepeda. Hari-hari pun terus berlalu dipenuhi dengan kenangan yang indah di antara mereka berdua. Sampai tiba saatnya mereka berempat akan datang ke festival kembang api. Saat Jaewon ingin mengajak Suyeon ke suatu tempat, Jimin yang mengerti langsung mengajak Jungtae pergi ke tempat lain. 아이스크림 먹으러 갈래? Di atas kapal pesiar, mereka berdua pun melihat keindahan kembang api. Di momen ini, Jaewon memberanikan diri memegang tangannya Suyeon, dan Suyeon menyambutnya dengan senyuman. Tapi dia langsung menangis karena sadar jika momen ini akan segera dia lupakan. Mengetahui hal itu, Jaewon berkata jika Suyeon pasti akan mengingat momen ini karena dia percaya tidak ada ingatan yang benar-benar hilang. Mendengar perkataan Jaewon, Suyeon berkata jika sepertinya dia telah melanggar syarat yang ketiga. Jaewon justru menjawab jika sebenarnya dia sudah lama melanggar syarat tersebut. Dan momen itu pun berakhir dengan Jaewon yang mencaplok bibirnya Suyeon di bawah meriahnya kembang api. Setelah beberapa waktu berlalu, Suyeon kembali terbangun seperti kondisinya di awal film. Dia pun pergi ke sekolah menaiki bus seperti biasanya. Tapi ada sesuatu yang janggal karena sama sekali tidak ada kehadiran dari Jaewon. 그러자. 좋아. Ketika dia bertemu dengan Jimin, Suyeon menunjukkan gambarnya yang akhir-akhir ini dia sering buat. Dan gambar itu adalah gambar wajah dari Jaewon. Melihat Suyeon terus menggambar wajah Jaewon langsung membuat ekspresi Jimin berubah. Apakah yang sebenarnya terjadi? Dari sinilah sebuah plot twist baru terungkap. Karena faktanya Jaewon sempat menemui Jimin dan memberitahunya jika dirinya memiliki jantung yang lemah dari lahir. Dan kondisinya semakin memburuk bertepatan saat dia berkencan dengan Suyeon. Meskipun dia sudah terbiasa melakukan perawatan.
Dia pun berpesan pada Jimin jika dia nantinya meninggal, dia ingin Jimin menghapus semua kenangan dirinya bersama Suyeon dengan cara menghapus semua catatan tentang Jaewon di jurnal milik Suyeon. Dan pada hari meninggalnya Jaewon, Suyeon sempat datang ke rumah duka. Tentu saja kejadian itu memberikan luka yang mendalam pada Suyeon karena ditinggal pergi selamanya oleh pacar pertamanya yang merupakan pria yang baik. Berawal dari niat iseng di antara mereka berdua, ternyata berakhir dengan rasa cinta yang tulus, tapi takdir berkata lain. Untuk memenuhi permintaan dari Jaewon, Jimin pun dengan berat hati menghapus semua catatan tentang Jaewon pada jurnalnya Suyeon. Karena Jaewon tidak ingin Suyeon larut dalam kesedihan. Dia hanya ingin Suyeon menjalani hidupnya dengan bahagia. Tapi Jimin yang tidak tega tetap menyalin semua catatan tersebut sebelum menghapusnya. Kembali ke masa sekarang. Karena catatan tentang Jaewon telah dihapus, tentunya Suyeon terbangun dan pastinya lupa dengan semuanya. Tapi saat sarapan, dia mengingat jika kemarin dia tidur cepat. Hal itu pun membuat kedua orang tuanya kaget dan langsung memeriksakannya ke dokter. Dari perkataan si dokter, kemungkinan ingatan Suyeon mengalami kemajuan, meskipun belum ada kepastian ke depannya. Dia hanya diminta untuk menggali lebih dalam lagi jika Suyeon kembali mengingat sesuatu. Saat Jimin menemui Suyeon, dia kembali dibuat sedih karena Suyeon kembali menggambar wajahnya Jaewon. Karena tidak ingin menyimpan rahasia lebih lama lagi, akhirnya Jimin memutuskan untuk memberitahu fakta yang sebenarnya kepada Suyeon. Setelah melihat semua kenangannya bersama Jaewon, keesokan harinya Suyeon pergi ke toko ayahnya Jaewon yang akan disewakan. Di sana si ayah memberikan hadiah yang dulu Suyeon berikan kepada Jaewon. Si ayah juga memberikan kata-kata mutiara untuk Suyeon. Jika seiring berjalannya waktu, ingatan manusia pasti akan memudar. Tapi apa yang ada di dalam hati kita tidak akan berubah. Mendengar perkataan itu, sontak membuat Suyeon menangis. Meskipun Suyeon belum bisa mengingat semua kenangannya bersama Jaewon, tapi hatinya tetap merasakan kenangan tersebut. Dia pun hanya bisa menangis sambil melihat kenangan mereka melalui rekaman video. Film pun ditutup dengan Suyeon yang berusaha ikhlas dengan keadaan dan berusaha sedikit demi sedikit untuk mengingat Jaewon.